Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ila yaumil qiyamati wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Al-hadithul mursal, hadis yang mursal. Tadakkartum bil hadithul mursal, hadis yang bagaimana tidak sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam atau sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi meloncati satu tabaqah menurut para ahli hadis, yaitu siapa? Yang dilewati sahabat dari tabi'in loncat ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam periwayatan. Ini hadis apa? Mursal. Kalau dia hanya terhenti pada tabi'in sebut hadis apa? Maqtu'. Ya. Baik, masih ingat insyaallah ya. Nah, hadis mursal ini bagaimana ini? Di dalam fikih. Nah, ikhwafillah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Qassama ba'dul usuliyyin al-hadis ila musnadin. Sebagian usuliyyin ini membagi hadis kepada musnad, wa huwa mattasala isnaduhu, yaitu yang ittasala isnaduhu, bersambung sanadnya, wa mursalun, dan mursal yaitu ma lam yattasil isnaduhu, yang tidak bersambung sanadnya. Jadi dalam terminologi ahli usul, yaitu usul fiqh, ikhwafillah. Nah, itu yang namanya hadis setidaknya terbagi jadi dua katanya, yaitu musnad dan mursal. Artinya di madzhab fikih itu seperti itu. Itu pasti menyikapi tentang masalah hadis mursal ini, ya. Karena ada sebagian madzhab yang menjadikan hadis mursal juga sebagai hujjah, ya. Dan mereka punya argumentasi akan hal tersebut. Makanya dibahas dalam ilmu usul fiqih itu tentang bagaimana hujjiyahnya mursal ini, gitu. Nah, sehingga pembagian hadisnya tidak sebagaimana para ahli hadis itu merinci betul hadis-hadis tersebut. Tapi yang dipakai saja, kalau mereka para usulin, yang dipakai di fikih saja yang mereka bahas, yaitu musnad dan mursal. Kemudian wa khassal muhaddithun wa katsirun minal usuliyyin al-mursal bima rafa'ahu tabi'i lin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Para muhaddits dan kebanyakan daripada usuliyun, yaitu para ahli usul fiqih, itu mengkhususkan mursal itu dengan apa-apa yang tabi'i itu mengangkatnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. وجعلوا ما كان الساقط منه غير الواسطة بين التابعي والنبي صلى الله عليه وسلم منقطعا. Dan mereka menjadikan as-saqit minhu غير الواسطة بين التابعي والنبي صلى الله عليه وسلم. Jadi ada satu yang gugur antara dia seorang tabi'i dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menjadikan ada yang gugur antara dia seorang tabi'i dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga menyebabkan apa? Munqati', terputus. Itu. Karena ada satu tabaqah yang dilewat. Tabaqah siapa itu? Sahabat. Seperti itu. Wa ja'ala ba'dhum al-jami' munqati'an. Akan tapi sebagian dari mereka para usuliyun itu menjadikan semuanya itu munqati', semuanya itu terputus. Wahya istilah, dan ini adalah berkaitan dengan istilah, berkaitan dengan istilah. Nah, bagaimana hujjiyahnya? Bagaimana kehujjahan daripada hadis mursal? Wal hadithul mursal ala jami'il istilahat la yuhtajju bihi. Hadis mursal kalau dia dilihat dari sudut seluruh istilah, inilah yuhtajju bihi, tidak bisa dijadikan argumentasi.
tidak bisa dijadikan hujjah lihtimali an yakuna saqit majruhan, karena dimungkinkan as-saqit yang gugur tersebut majruh, ya, itu dijarah, ya. Wa ala istilahil muhadditsin, dan atas istilahnya para muhadditsin itu lihtimali an yakuna saqit tu ghairu sahabi, dikhawatirkan, dimungkinkan yang gugur tersebut itu bukan sahabat gitu, paham? Bisa jadi masih satu tabaqah, itu masih tabi'in yang digugurkan gitu, ya. Yang dikhawatirkan itu yang dikhawatirkan itu dari hadis mursal, ya. Dalam istilah muhaddisin itu tentunya adalah selain sahabat gitu yang digugurkan. Ini khawatir akan hal semacam itu. Dimungkinkan loh, ya, dimungkinkan. Fa in kana kadzalika fayuhtamalu ay yakuna majruhan, ya. Yang seperti itu khafillah dimungkinkan itu majruh, ya. Majruh itu dijarah, dicela, ya. Wa qad thabata bil istiqra'i anna arba'atan min at-tabi'in yarwi, ya, ba'dhum an ba'din hatta yasila ila sahabi, wa huwa katsirun fi sahihain wa ghairihima, dan telah tetap bil istiqra', hasil daripada peracikan, hasil daripada penelitian seperti itu, anna arba'atan min at-tabi'in, bahwasanya ada 4 tabi'in ikhwafillah yang meriwayatkan sebagian mereka dari sebagian yang lain sampai kepada sahabat gitu, kepada sahabat. Wa huwa katsirun fi sahihain wa ghairihima, dan itu banyak di sahihain dan selain daripada keduanya. Jadi ada beberapa tabi'in memang yang mereka itu meriwayatkan satu sama lainnya sampai kepada sahabat, sehingga dimungkinkan bahwa mereka itu tidak sampai menggugurkan yang namanya satu tabaqah, atau maksudnya adalah dimungkinkan apa yang mereka bawa itu adalah sesuatu yang benar, dikarenakan apa? Karena kan mereka pasti mengambilnya dari sahabat gitu, ya, bukan dari yang lain. Wa fi sunan an-Nasa'i wajada sab'atan min at-tabi'in yarwi ba'dhum an ba'din hatta yasila ila sahabi. Nah, kalau di Sunan An-Nasa'i, ya, wujida sab'atun min at-tabi'in, didapati ada 7 dari tabi'in yang meriwayatkan, sebagian mereka itu meriwayatkan dari sebagian yang lainnya sampai kepada sahabat di Sunan An-Nasa'i, ya. Fa kaifa yakunu ma yarfa'uhu tabi'i sahihan, ya, wasaqit ghairu sahabi yuhtamal jarh wa ta'dil. Maka bagaimana dia, ya, apa yang seorang tabi'i itu mengangkatnya itu tidak sahih gitu, atau bagaimana bisa apa-apa yang dianggap seorang tabi'i itu jadi sahih, sementara yang gugur itu selain daripada sahabi dimungkinkan jarah dengan dimungkinkan jarah dan ta'dilnya gitu maksudnya. Oleh karenanya Syafi'i rahimahullahu ta'ala itu menolak hadis mursal, Imam Syafi'i, karena kok bisa gitu, ada yang digugurkan tapi dianggap sahih gitu, dari sanadnya itu ada yang digugurkan tapi dianggap sahih, ya, ada yang digugurkan tapi dianggap sahih. Baik, makanya walidzalika radda Syafi'i mursal, Syafi'i itu menolak hadis yang mursal. Wa tabi'ahu alaihi jamaahiru ahli hadis, dan yang mengikutinya pula adalah kebanyakan ahlul hadis, ya. Jadi siapa yang
di antara ulama yang menolak hadis mursal dalam fikih Imam Syafi'i, dan juga diikuti oleh mayoritas ahlul hadis. Karena tetap ihtimalnya terlalu gede. Kemungkinan untuk dia itu yang digugurkan adalah bukan sahabat itu besar. Ya. Ya, kalau baina-baina 50-50 begini nggak bisa menghasilkan zon yang kuat gitu kan. Wahada idza kana saqit ghair sahabi. Ini kalau sakitnya yang gugurnya itu selain sahabat. Ya, kalau yang gugurnya selain sahabat. Fa in kana sahabiyan fa yakunu hujjah. Tapi kalau yang gugurnya itu adalah sahabat maka hujjah. Artinya hanya saja tidak dicantumkan gitu sahabat tersebut. Makanya dia seolah-olah terputus gitu. Tapi kalau yang digugurkan memang benar-benar sahabat, maka itu hujjah. Tapi kalau bukan sahabat yang digugurkannya, maka bukan hujjah menurut Syafi'i dan mayoritas. Saya ulangi ya. Kalau yang digugurkannya itu adalah sahabat, oke, maka dia hujjah atau bukan? Hujjah. Kalau yang digugurkannya bukan sahabat, berarti hujjah atau bukan hadis mursal? Bukan hujjah. Kalau yang digugurkannya bukan sahabat, berarti memang bukan sahabat, memang terputus, ya kan? Kalau yang digugurkannya bukan sahabat, tapi yang digugurkannya ini sahabat dari rantai sanadnya, berarti memang dia ada kemungkinan ngambil dari sahabat tersebut, cuman tidak dicantumkan sahabatnya dalam rantai, dalam silsilah sanadnya. Maka yang seperti ini masih hujjah. Ya, demikian. Li'anna al-asla fi sahabah jami'an annahum udul, karena asalnya sahabat itu seluruhnya adalah udul, adil. Ya, seperti itu. Wa kadzalika idza kana al-mursal sahabi, begitu pula kalau mursal itu mursal sahabi. Li'annahu ghaliban la yarwi illa an sahabi, karena kebanyakan sahabi itu mayoritasnya nggak mungkin meriwayatkan kecuali dari sahabat lagi. Ya. Misalkan sahabat junior langsung naik ke Rasul. Mungkin waktu kecilnya itu belum ngerti apa-apa, masih bayi ketika ada Rasulullah SAW atau masih kecil gitu ya, dan lain sebagainya. Mursal gitu, mursal sahabi itu diantaranya model begitu. Nggak mungkin ia mengangkat kepada Rasul kecuali pasti melewati sahabi yang lain, gitu, melalui sahabat yang lain, atau seorang tokoh tabi'in yang senior, yang pasti mereka itu kalau menyandarkan pada Nabi otomatis pasti melewati sahabat, seperti Sa'id bin Musayyib misalnya. Ya, itu pasti melewati siapa? Abu Hurairah. Sehingga ketika dia hadisnya mursal dalam artian dia naikkan langsung, angkat langsung kepada Rasul seperti itu masih dimungkinkan. Yang digugurkan olehnya adalah Abu Hurairah gitu, sehingga dia bisa menjadi hujjah. Bisa difahami? Okay. Nah, contohnya, makanya di sini dibahas tentang marasilu Sa'id bin al-Musayyib, ya, yaitu mursal-mursalnya Sa'id bin al-Musayyib. Wa ma dzakarnahu min raddil mursal, dan apa-apa yang telah kami sebutkan tentang tertolaknya mursal, innama huwa fi marasil ghairi Sa'id ibn al-Musayyib. Yang kami tolak dari yang mursal-mursal itu hanyalah marasil-marasil, mursal-mursal selain daripada mursalnya Sa'id bin Musayyib. Ya. Wa amma marasilu Sa'id, adapun mursal-mursalnya Sa'id fa inna hujjah, dia hujjah. Yurajjahu biha, dirajihkan dengannya itu. Diunggulkan. Kalau mursal Sa'id bin Musayyib diunggulkan.
Ya. Dan Sa'id bin Musayyib ini termasuk kibar tabi'in. Ya. Jadi kana yusqitu sahabi, beliau itu menggugurkan sahabat lil ikhtisar. Untuk apa? Ikhtisar, untuk meringkas saja. Dia langsung aja Rasulullah SAW begini loh. Gitu kalau misalkan melawatkan hadis gitu ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kada wa kada misalkan, atau beliau mengatakan Rasulullah SAW dulu begini. Ya. Hadis fi'liyah misalkan. Ya. Nah, ini kalau Sa'id bin Musayyib yang bawain, enggak mungkin beliau itu berbicara ya tanpa dasar, asal itu disandarkan pada Nabi, enggak mungkin. Karena apa? Karena beliau ini ya seniornya tabi'in yang langsung belajar kepada para sahabat, terlebih lagi hadis-hadis berkaitan dengan akidah dan hukum. Ya, gak mungkin berani dia untuk berkata-kata dalam akidah dan hukum tanpa dasarnya dari para sahabat, gak mungkin. Dan para sahabat gak mungkin bicara itu kecuali dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, diketahui bahwasanya Sa'id bin Musayyib itu sering merafakkan kepada Nabi SAW, sering mengangkat hadis kepada Nabi SAW, melewati tabaqah sahabat, itu bukan berarti enggak meriwayatkan dari sahabat, tapi lil ikhtisar, untuk meringkas sanad. Demikian. Waqad futtishat marasiluhu fawujidat ya kulluha masanid, dan sungguh telah diperiksa tuh mursal-mursalnya Sa'id bin Musayyib oleh para ulama, semuanya didapati ternyata musnad, bersandar semua kepada Rasulullah SAW. Artinya melewati sahabat. Berarti yang ia gugurkan sahabat hanya sekedar untuk ikhtisar, hanya sekedar untuk meringkas. Rawaha lahu sahabi alladhi asqatahu 'an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa huwa fil ghalib sahruhu abu zawjatihi, dan mayoritasnya yang namanya Sa'id bin Musayyib itu ngambil dari mertuanya, ya, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, mayoritasnya. Jadi antum kalau mau jadi ulama besar, ya, menikahi anak ulama besar atau kualitas ulama besar, Allah jodohkan menjadi keluarganya ulama besar. Baik. Sa'id bin Musayyib ini ikhwafillah adalah seniornya tabi'in, keilmuannya tidak diragukan lagi, dan riwayat-riwayat hadisnya enggak diragukan lagi. Kenapa? Karena beliau ini salah satu daripada menantunya siapa? Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan banyak ambil ilmu dari Abu Hurairah, ambil riwayat dari Abu Hurairah, seperti itu. Baik. Dan pembahasan tentang hadis mursal ini tawil, panjang. Ya. Tentu ada pembahasan yang mustaqil dalam masalah ini, pembahasan yang tersendiri, ya, tentang masalah hadis mursal ini. Demikian. Oke ya. Itu hadis yang mursal.